Main tanpa arah dan muter-muter bersama Patrick Kluivert, komentar pedas mantan pelatih Arab Saudi ini sebut Indonesia tidak diunggulkan lagi di round 4. Mancini, jujur bersama STY mereka mengerikan, sekarang haha gak jelas. Menolak dipindahkan ke Jepang, pihak Federasi Qatar mengaku siap bongkar aib besar AFC jika tak penuhi tuntutan mereka. Tetap main di Qatar walaupun lagi ada eskalasi dari Israel. Federasi Qatar jangan main-main. Kurang dari 20 hari lagi, round 4 babak kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Ini akan jadi laga super krusial, super penting, sangat menentukan nasib ketum PSSI, nasib dukungan supporter Indonesia, dan juga nasib gerbong pelatih dari Belanda. Dua laga di bulan depan akan sangat penting, bisa menjadi angin kampanye juga bagi sang ketum, misalnya lolos, karena otomatis semua headline berita akan mengabarkan sejarah besar Timnas Indonesia lolos ke Pildun. Akan banyak pemain yang diundang ke talk show, acara, begitu juga dengan Ketum Erick Thohir dan juga Exco PSSI, pasti akan kesana kemari merayakan kebahagiaan itu. Suara dan elektabilitas Erick Thohir bisa saja langsung naik signifikan, dan tentu itu akan jadi jalan berharga misalnya beliau maunya pres di tahun 2029. Tapi kalau jeblok dan gagal total di bulan depan, apa yang akan terjadi? Ya tentu sudah jelas dan pasti, Erick Thohir akan banjir komentar hinaan, cacian, makian, kritikan super pedas, dan bayang-bayang STY akan selalu ada di benak supporter. Suara dan juga elektabilitas Erick Thohir akan jeblok, mau nyapres juga bakal susah, karena supporter dan pecinta sepak bola Indonesia sudah membuktikan 17% suara terhadap politikus yang dulu mengganggu sepak bola. Gerbong pelatih Belanda akan terancam dipecat, lalu para pemain diaspora yang sudah WNI kemungkinan besar juga akan coba berkarir di Liga Indonesia. Lalu muncullah kata orang kalau Indonesia setelah kegagalan itu akan kembali ke era kegelapan. Tapi kalau Mimin sendiri sih lebih suka skema Indonesia lolos, biarpun memang Erick Thohir ada sedikit blunder kemarin. Soalnya kapan lagi ya kan melihat Timnas Indonesia main di Pildun? Capek rasanya puluhan tahun kita hanya jadi supporter dan pendukung tim lain Eropa di edisi Pildun. Selain itu, kalau Indonesia lolos Pildun tahun depan, ya Mimin juga nggak kehabisan berita deh. Jadi tetap bisalah makan, hehe. Namun yang jadi pertanyaan sekarang, seberapa besar peluang Indonesia lolos Piala Dunia dengan gaya main sekarang? Kalau kita cek di kolom komentar, banyak yang skeptis dengan gaya main Patrick Kluivert. Bahkan ada yang berharap ada keajaiban kalau Indonesia bisa lolos bulan depan. Skema Patrick Kluivert banyak dianggap minim kreasi, tidak ada variasi serangan, dan hanya main spam crossing. Hal itulah yang membuat mayoritas supporter dan netizen skeptis luar biasa. Kalau kita lihat prediksi dari ChatGPT, peluang Indonesia untuk langsung lolos dari round 4 hanya 15%. Lalu peluang terbesar dimiliki oleh Arab Saudi sebagai tuan rumah sebesar 55% dan Irak 30%. Namun itu memang hanya hitung-hitungan di atas kertas. Namun secara kekuatan nanti di atas lapangan bisa saja Indonesia memberikan kejutan. Tapi catatan pentingnya sekarang, di era STY, timnas kita tidak pernah kalah lawan Saudi. Total 2 pertandingan, 1 kali seri di kandang Saudi dan 1 kali menang di GBK. Namun catatan lain, di era STY, Indonesia tidak pernah menang lawan Irak di 3 kali pertemuan terakhir. 3-3-nya kalah. Kalah 5-1 di Basrah, kalah 3-1 di Piala Asia, dan 0-2 di GBK. Jadi itu 2 tantangan besar Bro Patrick untuk tetap mempertahankan rekor lawan Arab dan memperbaiki rekor lawan Irak. Yang menarik adalah soal komentar pedas ex-pelatih Arab Saudi Roberto Mancini. Yap, dia menyebut kalau timnas Indonesia sekarang bukanlah tim yang underdog lagi karena skuadnya sudah kualitas Eropa. Namun kendati demikian, menurutnya saat ini bahkan Indonesia jauh lebih lemah dibanding di era STY dulu. Dia menilai kalau gaya yang diterapkan oleh STY lebih sulit dibongkar, berbeda dengan gaya main Patrick Kluivert yang kadang skema buruk dan minim kreasi. Bahkan dia menyebut kalau peluang Indonesia saat ini jauh lebih kecil dibanding era STY dulu.
Kalau bersama STY dia berani menyebut Indonesia punya peluang minimal 40%, tapi di era sekarang dia hanya yakin peluang itu cuma 2%. Saya harus akui kalau tahun lalu saya buta kekuatan mereka di Asia. Mereka underdog saat itu dan membuat saya tidak habis pikir dengan permainan mereka. Mereka saat itu sangat kuat defense dan jago counter attack, antisipasi yang saat itu membuat saya salah perhitungan, ucap Mancini. Sekarang tim mereka berbeda bahkan dengan skuad yang jauh lebih ideal. Indonesia bisa saja lolos dengan peluang 40% andai saja masih bersama dia STY. Tapi saat ini dengan gaya main begitu, peluang mereka mungkin hanya 2% untuk lolos langsung, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan oleh ex-pelatih Arab Saudi ini? Menolak dipindahkan ke Jepang, pihak Federasi Qatar mengaku siap bongkar aib besar AFC jika tak penuhi tuntutan mereka. Tetap main di Qatar walaupun lagi ada eskalasi dari Israel, Federasi Qatar jangan main-main. Di tengah eskalasi yang dihadapi Qatar dari Israel kemarin, memang sempat banyak beredar informasi bahwa AFC akan memindahkan 2 venue round 4 itu ke Jepang dan juga Korsel. Memang bukan tanpa alasan, tapi langkah itu diambil demi keselamatan para pemain di lapangan, staf kepelatihan dan juga supporter yang hadir nanti. Namun di tengah isu itu beredar, salah satu tuan rumah yang sudah ditunjuk yaitu Qatar, nampaknya menolak opsi dari AFC itu untuk bulan mendatang. Qatar sendiri mengklaim kalau saat ini negaranya dalam kondisi aman dan tidak akan ada eskalasi lagi dalam waktu ke depan. Bahkan mereka memberikan jaminan keselamatan bagi para pemain dan semua yang terlibat nanti di pertandingan bulan depan. Memang bukan tanpa alasan, Qatar menolak itu karena mereka sendiri sudah ditunjuk AFC untuk menjadi host bersama Arab Saudi beberapa waktu lalu. Bahkan lebih menarik, pihak Federasi Sepak Bola Qatar sendiri menyebut siap membongkar aib AFC jika saja tetap bersikeras ingin memindahkan venue itu nanti ke Jepang atau Korsel. Seperti yang kita tahu, kalau selama ini AFC memang banyak kaitannya dengan negara asal tim tank, semisal Saudi, Qatar, Bahrain, dan lain-lain. Bahkan sponsor besar dari AFC juga berasal dari 2 negara yang akan jadi tuan rumah bulan mendatang. Kami menjamin keselamatan semua pemain, staf kepelatihan, dan juga supporter. Tidak ada urgensi saat ini jika AFC mau memindahkan venue round 4 dari Qatar, ujar anggota Federasi Qatar. Ya mereka, AFC harus berpikir bijak dan jangan main-main. Semua bisa terungkap jika Anda berperilaku ceroboh dan tanpa diskusi memindahkan itu, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.